Halo, selamat pagi para pendekar dan pendekarwati pejuang ilmu yang sangat luar biasa. Semoga di pagi hari yang sangat cerah ini, mendekati siang sebentar ya, kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang sangat cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta nikmat yang tidak henti-hentinya, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih melanjutkan proses ya dialektika yang berkaitan dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, ya tidak lupa pula kita berikan salam beserta salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan hidupnya demi kita semua, demi agama kita semua, sehingga karena perjuangan beliau kita mendapatkan kesempatan beserta syafaat dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, sehingga kita dapat mengenal yang namanya keilmuan, ya, yang namanya keimanan, ya, sehingga kita dicerahkan sebagai orang-orang yang intelektual. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini di minggu kemarin kita sudah belajar yang berkaitan dengan sistem respirasi ataupun perjalanan penyakit pada sistem respirasi. Nah, di minggu tersebut juga saya sudah memberikan review sedikit yang berkaitan dengan sistem respirasi ya. Dan kemarin itu kan kita sudah membahas beberapa masalah yang terjadi di sistem respirasi. Nah, gangguan-gangguan anatomi, gangguan fisiologi, nah, kemudian patofisiologi daripada struktur tubuh atau komponen tubuh manusia yang berhubungan dengan sistem respirasi tersebut merupakan salah satu abnormalitas ya daripada fungsi fisiologis dan organ daripada anatomi di sistem respirasi itu sendiri. Nah, yang biasa muncul akibat terjadinya gangguan pada organ respirasi ataupun gangguan fungsinya yaitu seperti pneumonia, kemudian radang pada bagian laring, radang pada bagian bronkus atau disebut dengan bronkitis, kemudian radang pada bagian trakea, kemudian atau terjadi kerusakan pada laring, kemudian pada organ pernapasan bagian bawah bisa juga terjadi gangguan pada pleura ataupun terjadi kelainan pada pleura. Yang biasa yang sering muncul di masyarakat adalah efusi pleura atau terjadi penumpukan cairan pada dinding-dinding paru ya di bawah pelapis pleura. Kemudian ada juga ketika terjadi masalah berkelanjutan pada masalah paru-paru, ada juga yang kita kenal dengan PPOK atau PPOM. Nah, penyakit obstruksi menahun ini merupakan salah satu penyakit parut berlanjut ya, yang bisa juga berefek pada patofisiologinya, itu bisa menyebabkan TB, kemudian bisa juga menyebabkan asma dan komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, ketika terjadi gangguan pada paru-paru, otomatis akan memiliki komplikasi atau berimplikasi pada organ-organ tubuh yang lainnya, seperti bisa terjadi gangguan pada jantung ya. Nah, gangguan-gangguan pada kardio ataupun masalah-masalah gangguan pada kardiovaskuler. Nah, ini juga pentingnya kita memahami secara keseluruhan atau secara utuh yang berkaitan dengan organ tubuh manusia ya, ataupun komponen-komponen struktur anatomi dalam tubuh manusia, sehingga dapat kita memahami secara universal ya, secara keseluruhan mengenai organ-organ tubuh manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ya, dalam kondisi saat ini ya, kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa meningkatkan motivasi belajar kita, kemudian meningkatkan lagi cara belajar kita, kemudian merubah cara belajar dengan selalu banyak membaca, gunakan waktu di rumah untuk terus belajar ya, jangan sia-siakan waktu di rumah kita untuk hanya main-main yang tidak penting ya. Maka oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian yang
sangat luar biasa ya. Jadi kelanjutan daripada teori apa yang kita bahas atau pembahasan yang ingin kita lanjutkan pada kesempatan ini adalah masalah-masalah patofisiologi atau penyimpangan yang terjadi di sistem respirasi yang berhubungan dengan salah satunya itu ada yang berkaitan dengan pneumonia. Jadi bronkopneumonia. Jadi ini salah satu juga penyakit yang terjadi pada gangguan sistem respirasi. Nah, minggu lalu kan saya sudah menyampaikan salah satu contoh perjalanan penyakit di tuberkulosis paru, ya, TB paru. Nah, ada juga TB tulang, ya, itu macam-macamnya. Jadi, kenapa pentingnya kita memahami secara detail bagaimana proses terjadinya perjalanan penyakit pada gangguan-gangguan di setiap organ yang ada pada sistem respirasi tadi, karena itu akan berimplikasi pada organ yang lainnya. Nah, karena kerja paru-paru ini sangat sensitif atau sangat fatal kepada organ-organ yang lainnya jika mengalami gangguan. Nah, karena tugas paru-paru ini adalah memberikan oksigen kepada organ yang lainnya supaya sel-sel kemudian atau jaringan-jaringan yang ada dalam organ tubuh yang lainnya itu dapat berfungsi dengan baik, ya. Jika terjadi kekurangan oksigen, maka akan terjadi masalah kesehatan khususnya pada organ-organ yang mendapatkan kekurangan suplai oksigen sehingga darah pun kurang mengalir. Makanya selalu ada kaitan antara respirasi dengan kardiovaskuler, karena sistem kerja peredaran darah akan dibantu ya oleh sistem respirasi, ya. Karena darah bekerja dengan baik dalam tubuh manusia tentu harus mendapatkan suplai oksigen yang baik pada paru-paru. Nah, seperti itu. Nah, perjalanan setiap penyakit yang ada dalam tubuh manusia tentu memiliki implikasi besar apabila itu mengalami kelainan atau terjadinya normal. Nah, seperti itu. Nah, misalkan salah satu penyakit yang kita bahas kemarin adalah TB. Banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi pada paru. Nah, misalnya kan salah satu contoh yang kita bahas sekarang ini adalah salah satu penyakit, misalkan bronkopneumonia. Nah, bronkopneumonia ini merupakan salah satu penyakit yang ada dalam sistem pernapasan. Yang terganggu di sini itu pada bagian bronkus, ya. Terjadi pada bagian bronkus. Nah, apa yang menyebabkan ini semua terjadi pada bronkus? Tentu ini penyebab utamanya adalah seperti yang terjadi sekarang ini COVID-19. Jadi bisa disebabkan oleh virus, karena virus ini akan masuk melalui rongga hidung, kemudian masuk kepada organ-organ pernapasan lainnya, baik itu pernapasan bagian atas maupun organ pernapasan bagian bawah. Di bronkopneumonia ini salah satu penyebab utamanya, etiologi utamanya itu adalah virus, ya. Kemudian yang kedua, selain daripada virus, bisa juga disebabkan oleh yang namanya bakteri ataupun jamur maupun obat-obatan seperti itu. Obat-obatan yang kita konsumsi itu juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Jika mungkin alergi pada suatu obat, itu akan mengalami gangguan, ya. Jadi dari virus, kemudian obat-obatan, kemudian jamur tadi, itu salah satu penyebab utama atau faktor, ya, dari etiologi yang menyebabkan daripada bronkopneumonia. Nah, untuk penjelasan mengenai bronkopneumonia, kalian lebih banyak pelajari sendiri lagi tentang definisi bronkopneumonia, kemudian etiologinya, patofisiologinya, kemudian gejala klinisnya, tanda-tandanya. Kalau kalian sudah memahami konsep dasar medisnya, tentu akan mudah kita memahami tentang perjalanan penyakit sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang berakibat pada nanti perawatan yang kita lakukan sebagai seorang perawat. Nah, seperti itu. Nah, tujuan daripada kita mempelajari patofisiologi ini adalah supaya kita mengenali masalah keperawatan apa saja yang bisa muncul nanti dari penyimpangan KDM itu yang harus kita tangani pada pasien tersebut. Nah, ini tadi kembali. Nah, virus ini ketika masuk ke dalam paru-paru akan menyebabkan masalah. Misalnya ada orang ketika masuk bakteri dalam paru-paru, bisa ada reaksi yang ditimbulkan itu adalah kejang-kejang, ya. Ada juga reaksi yang ditimbulkan karena bisa menyebabkan nyeri pada bagian dada, kemudian bisa juga menyebabkan resiko radang pada organ-organ tubuh,
khususnya pada bagian respirasi tadi. Nah, jadi sistem respirasi juga ini merupakan salah satu bentuk yang paling sensitivitas terhadap reaksi daripada virus-virus maupun bakteri maupun jamur tadi yang masuk ke dalam organ-organ tersebut. Nah, sehingga misalnya satu patofisiologi daripada tadi, misalnya terjadi masuk virus ataupun bakteri maupun jamur dalam paru-paru, sehingga di paru-paru ini akan memberikan reaksi, ya, reaksi radang, ya, radang. Nah, di mana ketika terjadi peradangan, di mana terjadi peradangan ini? Pada bronchopneumonia ini adalah udara tadi yang masuk, ya, proses terjadinya karbon dioksida sama oksigen di dalam sistem pernapasan, yaitu ada pada alveolus, ya, ada pada alveolus. Nah, ketika tadi virus jamurnya masuk kepada alveolus, maka terjadi peradangan di dalam alveolus. Nah, ketika terjadi peradangan pada alveolus, maka ini akan menyebabkan sel-sel di dalam alveolus tadi itu terjadi radang, ya, radang. Terjadi kerusakan ataupun terjadi radang. Kalau kerusakan sudah akan menyebabkan infeksi bagian alveolus. Maka ketika terjadi infeksi, maka terjadi kerusakan berat pada alveolus. Maka kita belum sampai pada infeksi. Kita simpan dulu di peradangan aja, masih radang. Masih terjadi kemerah-merahan akibat tadi terkontaminasi dengan virus maupun bakteri. Nah, ketika terjadi radang pada alveolus, maka itu akan menyebabkan jaringan-jaringan ataupun sel atau yang kita kenal sel epitel dalam paru-paru tadi itu akan mengalami kerusakan. Ketika itu terjadi kerusakan, maka radang yang paling berat itu bisa terjadi pada bagian alveolus, ya, di dalam paru-paru. Nah, ya, karena di situ sensitifnya di organ pernapasan. Nah, selain daripada radang pada bagian alveolusnya, bisa juga terjadinya gejala yang bisa muncul akibat reaksi virus, jamur dan bakteri tadi dalam organ pernapasan, bisa menyebabkan orang itu demam. Kenapa dia bisa demam? Nah, itu karena tadi ada reaksi radang pada organnya, salah satu organ, bisa tadi alveolusnya terjadi radang, maka orang akan terjadi demam. Dari mana bisa datangnya demam? Karena terjadi infeksi atau kerusakan pada bagian organ tersebut. Nah, kerusakan inilah yang bisa membuat orang itu demam. Nah, kerja oksigen dalam organ tidak memberikan suhu dengan baik dalam organ, maka itu akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Terjadi peningkatan suhu tubuh diakibatkan karena akan terjadi masalah, ya. Terjadi peningkatan suhu tubuh itu akan terjadi masalah yang bisa muncul, yaitu kekurangan oksigen. Terjadi kekurangan oksigen, maka tubuh kurang mendapatkan suplai O2. Ketika suplai O2 berkurang, maka akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Maka itulah yang disebut dengan demam. Apa yang terjadi ketika orang itu demam? Ketika seseorang demam, maka akan terjadi gangguan aktivitas, ya, aktivitas tubuh. Nah, pada proses gangguan aktivitas tubuh manusia, ya, mengalami gangguan, maka di sini bisa berefek. Misalnya kalau kita rasakan lemas, ya, kemudian lesu, anoreksia atau kurang nafsu makan, itu juga disebabkan karena tadi organ tubuh tadi itu sudah melemah, ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan lainnya akan ikut terganggu. Nah, seperti itu untuk proses perjalanan kenapa bisa sampai pada demam, ya. Ya, baik, kita lanjutkan, ya, ada sedikit gangguan memori. Jadi itu tadi, ketika orang mengalami demam, maka tentu dia terjadi hipertermi. Istilah dalam kesehatan ataupun dalam keperawatan itu, diagnosa keperawatan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang perawat untuk ditangani pada pasien adalah demamnya. Nah, terjadi hipertermi, peningkatan suhu tubuh. Nah, itu hipertermi. Hipertermi itu peningkatan suhu tubuh diakibatkan karena ada demam tadi. Nah, sehingga kalau dia orang demam, kemudian suhu tubuhnya meningkat, maka terjadi gangguan rasa nyaman. Jadi ada dua masalah yang kita temukan dari demam saja.
Dari tadi virus, jamur, kemudian masuk dalam alveolus, kemudian terjadi peradangan dalam alveolus. Nah, radang pada alveolus ini menyebabkan kerusakan. Kerusakan ini terjadi masalah pada sel-sel epitel, kemudian bisa juga dari reaksi radang juga yang berakibat pada demam. Demam ini memunculkan dua masalah keperawatan. Jadi masalah keperawatan yang muncul pada demam adalah yang pertama itu adalah hipertermi, peningkatan suhu tubuh. Yang kedua gangguan rasa nyaman. Jadi ketika orang mengalami gangguan rasa nyaman, inilah yang menjadi tugas pokok seorang perawat dalam menanganinya, gitu. Nah, bukan berhenti dari dua ini saja, masih ada lagi perjalanan yang lain dari satu penyakit tadi itu. Nah, perjalanan yang lain lagi untuk mencari tahu apalagi tindakan seorang perawat yang harus dipenuhi pada pasien tersebut. Nah, bukan yang dipenuhi adalah bronkopneumonia, bukan, tapi masalah yang terjadi penyimpangan kebutuhan ataupun terjadi kelainan pada organ tadi. Nah, itu yang harus kita tangani sebagai seorang perawat. Nah, kalau dia terjadi demam yang berkepanjangan, otomatis orang akan kejang. Banyak orang yang mengalami demam tinggi sampai kaku, otot-ototnya sampai kaku, ya. Nah, ini bisa menyebabkan ketegangan pada otot. Nah, terkadang banyak kita temukan orang yang terlalu tinggi suhu tubuhnya, kemudian demam, akhirnya menjadi kaku, ototnya terganggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan kejang-kejang. Nah, ini perjalanannya. Nah, ketika orang mengalami kejang-kejang, tentu kita akan menarik suatu masalah kesehatan atau masalah keperawatan yang harus kita tangani adalah resiko cedera. Nah, itu resiko cedera. Karena tadi kejang-kejang tuh, maka resiko cedera yang bisa kita tarik menjadi masalah keperawatannya. Nah, kalau dia terjadi resiko cedera pada saat dia mengalami masalah kejang-kejang, maka terjadi kerusakan pada organ tubuh termasuk pada jaringan, ya, pada jaringan ototnya bermasalah akibat tadi kejang-kejang. Nah, ini resiko tinggi, ya. Itulah yang kita buat dalam masalah keperawatan itu, resiko tinggi kerusakan konstruktif atau komposisi tubuh ataupun pada jaringan ataupun otot, gitu. Resiko cedera ini yang kita tanamkan. Nah, ini juga yang nanti yang kita tangani. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat untuk menangani resiko tinggi cedera atau terjadinya kerusakan pada otot-ototnya, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara penanganan organ-organ. Bisa nanti kalau kita sudah belajar sistem muskuloskeletal, itu kita akan tahu bagaimana caranya menangani terkait masalah yang ada di kerusakan pada jaringan ataupun organ, seperti itu. Nah, jadi tidak sampai berhenti di situ. Nah, ketika juga masalah tadi akibat infeksi dari jamur, kemudian bakteri maupun virus tadi, bisa juga dari reaksi radang yang dihasilkan, ya. Reaksi radang yang dihasilkan daripada akibat daripada kerja virus sama bakteri tadi yang merusak organ tadi, bisa berakibat daripada kita lihat pada bronkopneumonia terjadi udem pada paru. Nah, ketika terjadi udem pada paru, ya, atau pembengkakan pada paru, jadi di paru-paru tadi kan ini kan berkaitan dengan bronkopneumonia, ya. Bronkopneumonia terjadi, artinya bisa juga, ya, berarti yang terjadi gangguan radang di sini adalah ada pada bronkus, seperti itu. Nah, ketika terjadi radang pada bronkus, maka ini akan terjadi kerusakan pada organ-organ di bagian bronkus. Nah, inilah terjadi, misalnya salah satu tanda yang muncul bisa muncul di awal itu adalah pembengkakan tadi pada bronkus, terjadi udem pada bronkus, pembengkakan. Kalau misalkan terjadi udem pada bronkus, maka ini bisa menyebabkan gangguan pola nafas, sehingga kita bisa menarik masalah keperawatan itu adalah tidak efektifnya pola nafas, karena ada gangguan, ada benjolan yang menghambat tadi, ada bengkakan yang menghambat proses pernapas masuknya aliran udara atau keluarnya karbon dioksida di dalam sistem respirasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ketika terjadi kerusakan pada gangguan pola nafas, ya, bisa juga
terjadi nyeri pada saat kita bernapas. Nyeri juga bisa muncul di sini. Ketika terjadi udem pada bagian bronkus tadi itu, maka itu menyebabkan kerusakan pada bronkus, terus bisa menyebabkan rasa tidak nyaman ya, rasa tidak nyaman atau dikenal dengan sakit atau nyeri seperti itu. Nah, sampai di situ perjalanan penyakit yang dari beberapa faktor yang bisa menyebabkan tadi, yaitu karena terjadi radang saja. Di radang tadi ada empat masalah keperawatan yang bisa kita tarik. Yang pertama tadi adalah injury, ya, resiko tinggi cedera. Kemudian yang kedua hipertermi ataupun demam. Kemudian yang ketiga yaitu tadi tidak efektifnya pola nafas. Kemudian yang keempat ada gangguan rasa nyaman. Kemudian apabila terhambatnya perjalanan oksigen dalam sistem respirasi, maka terjadi resiko tinggi kekurangan volume cairan tubuh. Itu yang terjadi. Nah, jadi sudah ada 6 masalah yang bisa kita tangani. Nah, begitu banyak. Dari satu kasus saja, begitu banyak yang bisa muncul dari reaksi ataupun daripada radang saja. Dari radang ada 6 masalah keperawatan yang bisa muncul untuk kita tangani. Nah, coba bayangkan, kalau kita main-main belajarnya dalam hal memahami konteks keilmuan keperawatan, maka sangat disayangkan. Dan saya yakin dan percaya kalau kita main-main dalam konteks ini, kita akan mendapatkan kesulitan dalam belajar. Seperti itu. Maka dari itu saya meminta, belajarlah dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktunya dengan baik. Semoga dengan adanya musibah ini kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran terhadap proses yang kita jalani dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita dirumahkan, yaitu kita lebih meningkatkan motivasi dalam belajar, kemudian lebih banyak membaca buku, lebih banyak dalam mencari referensi untuk terus meningkatkan kualitas epistemologi yang ada dalam diri kita, ya, sehingga ke depan kita bisa bekerja untuk masyarakat, melakukan pengabdian sesuai dengan keilmuan kita, dengan profesionalitas kita memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat. Semangat terus dalam belajar. Nanti kita akan lanjutkan karena ini mohon maaf memorinya sudah terbatas ya, sudah lama ini, sudah hampir setengah jam ya kita belajar ya. Nanti kita lanjutkan, mungkin kalau tidak cukup memori untuk video call, nanti kita akan lanjutkan kepada perekam, karena untuk sementara waktu aplikasi Zoom-nya tidak bisa kita gunakan karena ada gangguan sedikit di saya juga untuk aplikasi Zoom-nya. Kalau Jitsi Meet itu bisa kita gunakan ya, tapi karena kalian sudah sepakat untuk aplikasi Zoom kuliahnya, mohon maaf belum kita bisa. Saya akan terus coba menggunakan lagi karena ada gangguan tadi di saya. Mungkin barangkali itu saja. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan langsung saja di grup ya, di grup. Kemudian sampai ke saya di grup. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk menjawab atau berdialog selanjutnya. Tunggu saja informasi selanjutnya dari saya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.